welcome to back my channel Aanrum Wadidaw. Di video kali ini saya akan mereview sebuah motor Vespa Sprint High-Gen ABS 2020 dengan warna merah. Mari saya akan mulainya, tonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Yang pertama kita mulai dari bagian depan. Untuk motor Sprint ini mesinnya udah iGet 4 langkah silinder tunggal dengan 3 kartu, kapasitas 154,8 cc, gaya maksimumnya udah 8,7 kW atau 7000 rpm. Dengan dasi yang panjang seperti ini, dan di sini terdapat lambang Piaggio, dan di sini terdapat logo Vespa-nya. Dan di samping dan di atasnya ini terdapat list berwarna putih. Dan ini adalah lampu bawah dan sen. Setelah itu kita kembali ke bawah. Di bawah ini kita terdapat sebuah spakbor yang cukup besar. Spakbor ini cukup besar dan gampang masuk tangannya. Bannya ini menggunakan ban tubeless dengan 110 atau 70 ring 12. Dan si jari-jari peleknya itu seperti jari tangan, membentuk panjang, dan terdapat 5 kunci L, dan ini disebut dengan dop velg. Setelah itu kita kembali ke bagian atas. Ini adalah lampu depan. Lampu depan itu berbentuk seperti ini. Sekarang kita melihat saja bagaimana ketika dinyalakan. Ini ketika dinyalakan, dan ini lampu bawahnya juga menyala seperti ini. Kita lihat sennya bersama. Sennya itu seperti ini. Kita beralih ke bagian speedometer. Speedometernya itu berbentuk seperti ini, seperti logo Spiderman, dengan angka sampai 140. Dan di sini terdapat logo Vespa, dan di sini terdapat logo ABS-nya, dan ini logo bensin, dan ini kilometernya, dan di bawahnya itu jam. Setelah itu kita beralih ke sisi bagian kanan. Di sisi bagian kanan ini terdapat tombol-tombol, dan ini tombol untuk lampu. Ketika menyalakan lampu itu ditarik ke kanan. Tarikan pertama yaitu untuk lampu bawah, dan tarikan kedua yaitu untuk lampu atasnya. Dan ini mode ini untuk digunakan untuk mengatur jam dan untuk mengatur kilometer. Dan ini tombol starter, dan di sebelah kiri ini tombol untuk lampu sorot dan lampu terang lebih atas. Dan ini tombol sen. Ini tombol klakson, dan inilah bentuk spion kirinya seperti ini. Bulat-bulat kayak gimana gitu, kayak tonjolan apa gitu ya, jangan dipikir lebih dalam lah. Baca. Terus ini si pegangan itu ada logo Vespa-nya, disebut hand grip. Dan ini pegangan remnya seperti ini. Pegangan rem ini udah putih kayak kekrum-kruman. Setelah itu kita kembali ke bagian
bawah. Di bagian bawah terdapat sebuah box dan ini tombolnya. Kita buka saja si boxnya itu. Cara membukanya itu kita tekan kuncinya sampai membuka. Ini bagian dalam boxnya seperti ini. Dan ini digunakan untuk mengecas handphone. Kita lihat. Dan ini digunakan untuk membuka jok belakang ketika jok susah dibuka dengan kunci. Kita tarik saja. Kita lihat joknya. Joknya itu seperti apa gitu, tebal-tebal gitu tapi empuk. Ini bagian dalamnya. Ini muat bisa naruh helm full face. Dan ini kunci yang diberikan oleh PT Piaggio nya Vespa. Dan di atasnya terdapat sebuah tempat bensin. Ini dia. Dan kita lihat saja bersama untuk melihat rangka mesinnya. Rangka mesinnya itu seperti ini. Untuk mesin Vespa, mesinnya itu menggunakan injeksi dengan cc 150,4,8 cc. Torsi maksimumnya yaitu 12 Nm atau 5000 rpm. Setelah itu saya kembali ke bagian sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya itu ada di sebelah kanan bawah. Untuk sistem pendingin Vespa, sistem pendinginnya masih menggunakan kipas, tidak seperti motor lainnya. Ini sirkulasi udara Vespanya. Dan ini adalah bagian knalpot Vespa. Si tameng Vespa ini udah menggunakan baja krum. Ini dia. Dan kita kembali ke bagian atasnya. Ini disebut dengan behel Vespa. Dan ini lampu sen belakangnya. Ini lampu sen belakang. Dan ini stop lampnya. Stop lamp. Dan di bagian bawah terdapat tempat untuk plat seri. Dan ini spakbor belakangnya. Setelah itu kita beralih ke bagian sebelah sini. Ini disebut dengan blok spiti. Ini adalah suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya itu menggunakan peredam kejut hidrolik tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan. Dan ini adalah filter udara untuk Vespa. Dan ini disebut dengan engine atau air intake dengan lambang I-gate. Untuk huruf I-nya itu seperti pelangi. Dan setelah itu kita kembali ke bagian bawah. Ini untuk skandar 2-nya atau skandar berdirinya. Seperti ini bentuknya. Dan untuk rem belakang menggunakan tromol 140 mm. Dan ban belakang menggunakan 120 atau 70 ring 12. Dan bannya itu menggunakan ban tubeless. Untuk peleknya bentuknya sama seperti kayak yang di depan. Setelah itu kita kembali ke bagian sadel Vespanya. Untuk sadelnya itu seperti ini. Dan ini tempat untuk aki. Dan ini
tempat untuk busi si Vespanya itu. Dan kita kembali ke bagian atasnya. Di bagian atas ini, di bagian sebelah depan joknya digunakan untuk menaruh barang. Tinggal tarik aja dari sini. Setelah itu kita kembali ke bagian bawah. Ini adalah skandar sampingnya atau skandar 1. Setelah itu kita kembali ke bagian depannya. Ini dia. Ini adalah bagian suspensi depannya. Suspensi depannya menggunakan lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal dengan aksi ganda. Ini untuk kepala babinya atau si remnya. Remnya itu untuk rem depan menggunakan cakram 220 mm ABS. Dan ini disebut dengan cover block. Dan ini disebut dengan cover shock. Ini bentuknya seperti ini. Dan kita kembali ke bagian bawah. Bagian bawahnya itu berbentuk seperti ini. Untuk bodinya, Vespa menggunakan bodi baja yang cukup tebal. Kita bisa dengarkan. Ini adalah yang paling istimewa di Vespa. Motornya itu menggunakan baja yang tebal dan tidak ada stiker-stiker polos. Itu yang spesial dari Vespa. Dan suspensi depannya itu menggunakan lengan tunggal. Itu yang beda dari motor yang sekarang. Saya akan memulai mencoba bagian starternya. Ketika awal dibunyikan, ini dia bunyinya itu seperti ini. Usai sudah saya mereview sebuah motor Vespa Sprint iGate ABS 2020. Sampai jumpa di video lain kali. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.